Oke guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian semuanya yang sampai dengan hari ini masih memberikan support dan dukungannya kepada channel kita, channel Warung Pinjol, channel yang membicarakan informasi seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih tetap akan ngomong-ngomong tentang permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, memang per hari ini masih teman-teman kita di luar sana yang masih ketakutan, stres, depresi akibat diteror oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Banyak yang dipecat dari pekerjaannya, banyak yang kehidupan pribadinya menjadi terganggu, lingkungan sosialnya teman-temannya juga banyak yang diganggu oleh pihak DC aplikasi pinjaman uang online. Tentu ini menjadi rentetan panjang dari kejadian-kejadian miring akibat dari keganasan metode penagihan aplikasi pinjaman uang online. Jadi teman-teman, aplikasi pinjaman uang online hari ini memang menjadi salah satu pilihan yang paling ringkas, yang paling cepat dijatuhkan masyarakat untuk sekedar mendapatkan uang dari aplikasi pinjaman uang online. Namun sayangnya dan sangat disayangkan, banyak masyarakat kita yang sampai dengan hari ini memang belum begitu memahami gaya main, aturan main dari aplikasi pinjaman uang online, yang menyebabkan banyak masyarakat kita akhirnya jatuh menjadi korban dari metode penagihan yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Memang aplikasi pinjaman uang online hari ini yang paling banyak, yang paling meresahkan itu adalah metode penagihan yang dilakukan oleh pihak-pihak aplikasi pinjaman uang online, terutama yang ilegal teman-teman. Yang ilegal ini memang nggak tahu aturan main, nggak tahu tata krama, nggak berperi kemanusiaan. Yang ada di pikiran mereka bagaimana si debitur yang gagal bayar ini melakukan pembayaran dengan cara apapun, termasuk memaksa si pihak debitur yang gagal bayar ini dengan cara gali lubang tutup lubang atau mencari dana talangan ke sana kemari dan mempermalukan dan lain sebagainya. Yang penting si debitur melakukan pembayaran. Itulah gaya main dari pihak DC yang ilegal. Yang legal sebenarnya tetap juga melakukan penekanan, tetap juga melakukan intimidasi, walaupun tidak separah dari pihak yang ilegal. Namun tetap ada bahasa untuk mengusahakan uang, untuk mengusahakan dana talangan agar si debitur melakukan pembayaran. Jadi ada beberapa resiko gagal bayar yang sering didengungkan, yang sering disuarakan kepada debitur oleh pihak debt collector. Jadi yang pertama, apabila gagal bayar, maka si debt collector akan menyatakan kita akan dimasukkan ke slik OJK, sehingga akan tidak lagi bisa melakukan pinjaman di aplikasi-aplikasi lain ataupun bank-bank konvensional lainnya. Jadi teman-teman, di saat kita memang sudah gagal bayar, boro-boro kita mau mikirin hutang kesana kemari lagi. Jadi memang lebih baik di saat kita gagal bayar ini, cobalah ya sudahlah, jangan lagi memikirkan bagaimana data kita, bagaimana kedepannya, apakah kita nanti bisa lagi meminjam apa tidak. Itu tidak usah lagi kita pikirkan teman-teman. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan kita baik, bagaimana pekerjaan kita baik setelah kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online ini, sehingga kedepannya kita bisa untuk melakukan pembayaran. Yang penting pasang niat yang baik, ibadah yang baik, tingkatkan ibadah kalau perlu, itu wajib, bukan lagi perlu, kita wajib meningkatkan ibadah agar urusan kita di aplikasi pinjaman uang online ini mudah, sehingga kita bisa melakukan pembayaran di kemudian hari. Itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, data kita akan dibekukan, misalnya kan, data kita akan dibekukan itu sering didengung-dengungkan oleh pihak DC aplikasi pinjaman uang online. Jadi data dibekukan ini juga bahasanya nggak jelas gitu. Maksudnya kan data yang seperti apa? Kita punya banyak data, misalnya katakanlah KTP, katakanlah BPJS, asuransi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu terlalu berlebihan. Si pihak debt collector terlalu berlebihan, dan bisa saya nyatakan itu adalah di luar kewenangan daripada pihak debt collector bisa membekukan data kita. Saya kurang sepakat dengan hal tersebut, dan menurut saya itu tidak relevan, tidak masuk akal. Jadi kesannya si pihak debt collector hanya asal bunyi dan terkesan mengada-ngada. Terus yang ketiga, debt collector juga sering menyatakan bahwasanya
skor kredit kita akan menurun gitu ya. Jadi skor kredit ini seperti penilaian dari internal pihak pinjol terhadap pembayaran kita. Jadi kalau kita terlambat melakukan pembayaran, maka kita akan tidak diberi kenaikan limit. Juga saya rasa ini di saat kita gagal bayar, kita tidak lagi perlu memusingkan hal ini menurut saya. Sedangkan kita untuk membayar hutang kali ini saja sudah kewalahan, bagaimana mungkin kita memikirkan bagaimana nanti ke depannya kita mau ngutang lagi, ya sudahlah. Menurut saya dan menurut pandangan saya, saran saya terutama secara pribadi, ya sudah hentikan saja ini semua. Jangan lagi coba untuk gali lubang tutup lubang untuk sekedar meningkatkan skor kita di aplikasi pinjaman uang online. Karena nyatanya dan realitanya hal ini justru nanti akan hanya merugikan diri kita sendiri, karena di saat kita gali lubang tutup lubang di pinjaman A menutup ke pinjaman B, tentu di pinjaman A ini akan ada biaya-biaya tambahan yang menyebabkan beban finansial kita untuk kedepannya akan semakin berat. Oke, itu tadi yang terus. Selanjutnya, pihak aplikasi pinjaman uang online juga sering akan membawa kita ke jalur hukum. Itu bahasa yang sering mereka lakukan. Maksudnya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pihak debt collector akan membawa si debitur yang gagal bayar ke jalur hukum. Jadi menurut saya membawa ke jalur hukum ini tidak bisa semudah itu ya. Ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kita bisa, maksudnya agar itu terpenuhi gitu, unsur ke jalur hukum. Berarti kan ada unsur penipuan. Jadi hutang piutang ini diatur di dalam perdata, tidak di dalam pidana. Kira-kira seperti itu. Kecuali sewaktu kita melakukan permohonan peminjaman di aplikasi pinjaman uang online tersebut ada unsur pemalsuan data, ada unsur penipuan di dalamnya, maka itu memenuhi unsur kita masuk ke dalam ranah pidana. Ya, jadi seperti itu. Jadi selama pinjaman itu tidak ada unsur pemalsuan data dan unsur pemalsuan lain sebagainya, contohnya penipuan, maka dia tidak memenuhi unsur. Jadi tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Terus lanjut, pihak aplikasi pinjaman uang online DC-nya juga sering mengancam akan membekukan rekening kita, akan membekukan NIK KTP kita. Ini juga menurut saya tidak masuk akal dan tidak relevan ya, dan karena itu di luar daripada kewenangan aplikasi pinjaman uang online. Jadi hal tersebut saya rasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka membekukan rekening kita atau NIK KTP kita, sementara kewenangan untuk membekukan rekening itu terletak pada Bank Indonesia, aparat hukum seperti jaksa, kepolisian, itu berhak, ada kewenangan mereka untuk membekukan. Begitu juga dengan KTP. KTP ini kewenangannya ada pada Dukcapil, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Jadi hanya Dukcapil yang berhak untuk, yang punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap NIK KTP kita. Jadi seperti itu. Itu pun dengan beberapa faktor. Jadi misalnya Dukcapil pernah mengutarakan bahwasanya kalau pemegang NIK mendaftarkan nomor teleponnya, mendaftarkan nomor NIK-nya di beberapa nomor telepon, itu pihak Dukcapil pernah membuat wacana akan memblokir nomor NIK-nya. Jadi seperti itu. Jadi itulah dia beberapa resiko-resiko yang sering diutarakan, yang sering disampaikan oleh pihak debt collector aplikasi pinjaman online kepada para nasabahnya yang gagal bayar. Nah, ini ya, apalagi kalau kita gengsi-gengsian ya di aplikasi pinjaman uang online ini, takut sama teman-temannya, malu sama teman-temannya, mungkin takut karena nggak memiliki uang, takut terlihat miskin. Inilah cikal bakal kita terjebak di dalam lingkaran pinjaman uang online semakin dalam. Dengan mengusahakan gali lubang tutup lubang, inilah yang terutama jangan pernah kita lakukan. Jadi memang tidak ada cara lain. Di saat kita memang gagal bayar, siapkan mental, stop bayar dulu. Jangan memaksakan untuk melakukan pembayaran. Apalagi dengan melakukan permohonan pinjaman di aplikasi-aplikasi yang lainnya hanya untuk menutupi di aplikasi yang tertunggak. Itu sangat tidak masuk akal dan itu sangat akan merugikan diri kita sendiri tentunya, teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya rasa sekian dulu video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di komen, di like,
Di subscribe juga, dinyalakan tanda loncengnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.